Manajemen ternak unggas dengan topik biosecurity ayam lokal dari kelas E Teknologi Hasil Ternak beranggotakan Intan Kartika NPM 026, Lutfia NPM 033, Neneng Tantri NPM 042, Nio Kusuma NPM 110, dan Devia Christian NPM 122. Secara garis besar, biosecurity terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat 1, biosecurity konseptual, yang merupakan dasar dari biosecurity yang meliputi aspek pemilihan lokasi usaha peternakan di suatu daerah yang bertujuan untuk memisahkan jenis atau umur unggas yang sama, sehingga akan menghindari kontak hewan yang kita piara dengan hewan liar. Tingkat 2 yaitu biosecurity struktural. Pada tingkatan ini berhubungan dengan tata letak peternakan yang menyangkut beberapa hal, diantaranya pemagaran kawasan peternakan agar tidak dilintasi oleh orang dari luar atau hewan liar, ketersediaan air bersih dan listrik yang cukup, adanya fasilitas pelayanan perusahaan yang memadai seperti gudang, pakan, obat, dan peralatan, dan adanya tempat khusus untuk pemusnahan bangkai dan lokasi yang aman. Yang ketiga, biosecurity operasional. Tataran ini merupakan prosedur manajemen dan kegiatan untuk pencegahan kejadian yang tidak diinginkan dan penyebaran penyakit di suatu farm. Adapun komponen biosecurity yang akan dibahas melalui video ini: isolasi kandang, sanitasi, desinfeksi, vaksinisasi, kontrol hewan liar, dan penanganan lalu lintas. Mengenai pengendalian lalu lintas kendaraan bekas pemakai DOC, harus disanitasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kandang. Lalu, kandang harus diisolasi dan disterilkan terlebih dahulu menggunakan disinfektan sebelum DOC masuk ke dalam kandang. Lalu, mengenai pengendalian alat peternakan harus disanitasi atau dibersihkan rutin agar tidak ada bakteri, virus kotor di dalamnya. Dan ini tempat minuman ayam dengan berbagai jenis, dan tempat minum ini digantung menggunakan tali agar lebih mudah ayam untuk meminum dari tempat tersebut. Lalu tempat minum ini terdapat selang yang terhubung dengan pipa-pipa yang telah terpasang, dan pipa-pipa tersebut mengalirkan air yang terdapat dari penampung air. Oke, selanjutnya ada syarat biosecurity pada manusia. Yang pertama ada bird complement, yaitu seluruh SDM yang bekerja di area farm tidak boleh melakukan kontak dan berinteraksi dengan unggas di luar area farm. Yang kedua ada on facility showers. Setiap sumber daya manusia yang ada di area farm atau tamu diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu, dan SDM yang masuk wajib memakai seragam kandang yang khusus. Yang ketiga ada integrated pest management, yaitu menyediakan pencegahan hama dari tikus atau hama lainnya di sekitar peternakan. Yang keempat ada complete house cleanup, pembersihan keseluruhan dari kandang agar tidak ada satupun kotoran atau bakteri yang tertinggal untuk kebersihan kandang dan kesehatan ternak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu quality compliance and training, yaitu pelatihan terhadap SDM dari peternakan itu sendiri. Sanitasi kandang merupakan program kebersihan yang harus dilakukan untuk membersihkan seluruh area peternakan agar terhindar dari penyakit, baik penyakit yang masuk dari luar peternakan ataupun dari dalam peternakan. Desinfektan merupakan bahan yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme penyakit pada ayam. Pada video tersebut, desinfektan yang digunakan adalah antisep pembasmi kuman dengan menggunakan alat semprot yang berstandarkan SNI. Antisep yang digunakan sebanyak 1 tutup botol yang dicampurkan dengan 3 liter air. Antisep ini aman untuk ayam sehingga dapat digunakan secara langsung. Antisep yang sudah dicampurkan dengan air dapat digunakan langsung dengan cara disemprotkan ke seluruh kandang, terutama bagian-bagian yang rawan.
Desinfektan ini harus dilakukan ketika cuaca sedang panas, agar desinfektan yang telah disemprotkan mudah kering. Upaya biosecurity lainnya adalah pengendalian kontrol hewan liar. Pengendalian kontrol hewan liar dapat dilakukan upaya pemagaran pada lokasi peternakan. Upaya pemagaran dalam sebuah peternakan bertujuan agar dapat terhindar dari masuknya hewan liar ke area peternakan, misalnya anjing, kucing, tikus, dan lainnya. Area peternakan diusahakan satu pintu saja. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir masuknya hewan lain ke dalam peternakan. Kemudian, kandang dari setiap ayam ditutupi dengan plastik yang dapat bertujuan agar hewan atau serangga tidak dapat masuk ke dalam kandang. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mencegah penyakit yang ditularkan oleh hewan lain. Selain itu, upaya untuk kontrol hewan liar dapat berupa penyekatan di dalam kandang. Hal ini bertujuan untuk memisah dan menjaga agar ternak yang dipelihara tetap di dalam kandang dan hewan yang lain tetap di luar. Masuk mengenai penanganan ayam sakit. Jika ayam sakit tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah, yaitu ayamnya bisa mati dan juga akan menularkan pada ayam lain. Lalu bagaimana cara penanganannya? Ada berbagai metode khusus yang dilakukan yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, segera pisahkan ayam yang sakit dari koloninya. Dilakukan dengan cara memasukkan ayam di kandang karantina. Ini mencegah meluasnya penyebaran penyakit ke dalam ayam-ayam yang lainnya. Selain itu juga dimaksudkan agar ayam tersebut memiliki waktu istirahat yang baik dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan pakan karena ayam yang sakit akan kalah bersaing dalam berebut makanan atau minuman. Langkah yang kedua adalah berikan obat pada ayam yang sakit. Dalam pemberian obat ini, pastikan dulu ayamnya sudah makan dengan memeriksa temboloknya. Kalau sudah berisi makanan, berarti tinggal diberikan obat saja. Jika temboloknya kosong, maka ayam tidak mau makan. Maka kita perlu memaksakan untuk memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, baru kita memberikan obat kepada ayam tersebut. Pemberian obat bisa langsung diberikan pada mulut ayam atau bisa dicampurkan pada air minum ayam dengan memusnahkan bangkai ayam yang mati. Bagi ayam sakit yang sudah tidak tertolong, bangkainya harus dimusnahkan dengan cara membakarnya atau bisa juga dengan menguburkan ayam tersebut di ayam sakit. Sebagai contoh, peternakan ini memiliki sekitar kurang lebih 200 anak ayam. Dalam melakukan vaksinasi yang harus dipersiapkan adalah yang pertama adalah Aquades. Aquades berfungsi untuk melarutkan vaksinnya. Vaksin yang digunakan sebagai contoh adalah Medivac ND Lasota. Cara pengambilannya dengan cara menyuntikkan cairan Aquades ke dalam botol Medivac dan selanjutnya diaduk-aduk membentuk angka 8. Setelah diaduk, cairan diambil menggunakan jarum suntik, lalu dimasukkan ke dalam botol Aquades yang berisi cairan Aquades tersebut dan diambil semuanya. Selanjutnya, diambil sekitar 0,5 ml untuk setiap ekor anak ayam dan disuntikan pada bagian dada anak ayam. Sebenarnya bisa dilakukan pada bagian paha. Yang terpenting adalah yang banyak dagingnya agar saat disuntikan tidak terkena langsung ke dalam tulang anak ayam tersebut. Keuntungan setelah dilakukan vaksinasi adalah ayam akan makan lebih banyak. Dalam vaksinasi ini adapun vaksinasi yang lain, yaitu vaksinasi tetes, yaitu diteteskan pada satu sisi mata anak ayam. Sekian video dari kelompok 6 mengenai biosecurity ayam lokal. Terima kasih atas perhatiannya.